Oke, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Supriyanti dengan brand 478203. Dan kali ini saya akan mengerjakan di minggu ke-12 ya, yaitu state management, div, check dan mode, check mode dan independent. Nah, di sini di lab 12 sendiri ada beberapa tujuan yang harus kita jalankan. Yang pertama itu mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambahkan freelance dan juga konfigurasi interface. Jadi kita akan membuat playbook baru untuk dapat ada tugas di situ. Tugasnya itu menambahkan freelance dan juga konfigurasi interface. Nah, di sini akan menjalankan playbook dengan normal, mode dan check mode. Di sini ya Pak. Iya, iya. Membaca dan menafsirkan div. Lalu di sini kita akan mengamati independensi melalui layering playbook, menjalankan konsep-konsep Ansible berdasarkan playbook. Oke, jadi kita akan exercise di sini memastikan terdapat file inventory YAML. File inventory YAML terdapat grup switch router dan berisi perangkat lengkap. Terus tambahkan grup sub switch ya. Jadi kalau kita cek di sini OS ya. Nah, seperti yang video kemarin saya sudah menambahkan cat interface. So, gambar di sini sudah ada sub interface di sini, dan si router juga sudah ada di sini. Ini ada host, IP, ada usernya, terus Ansible connection-nya itu network CLP, terus Ansible networknya itu OS, Ansible network OS-nya itu iOS ya. Terus jalankan mode ping melalui Ansible untuk grup terus kita disuruh berarti kita ping dulu. Oke, saya bisa sebenarnya. Kita ke exercise 1 saja lah ya. Kita menambahkan substitusi dulu, terus kita pada outputnya kita add tampilan 400 ya. Nah, kita jalankan dengan Ansible playbook min inventory.yaml lalu add tampilan.yaml. Oh ya, dulu kita cek di sini saya sudah ada inventory.yaml dan juga add filan.yaml ya. Nah, kita cek dulu add filan.yaml. Jadi add filan.yaml di sini saya tidak filan configuration switch kita ngepet. Interface config ya. Jadi ini saya menggunakan seperti ya. Add configuration, hostnya itu switch, getternya itu no, terus get add 400, terus namanya ini harusnya manajemen aja. Tapi di sini saya menggunakan manajemen 1 karena waktu kemarin itu saya sudah buat manajemen aja, tapi namanya jadi saya ganti manajemen 1 gitu ya, karena udah ada jadi dia nggak bisa jalan karena ada ini potensi kan. Nah, kita Ansible playbook dulu, kita cek saya mungkin kita perusahaan ini
mungkin di kantor ada sama dengan jadi kalau kita jalankan di sini, nah ini ada errornya, bukan error, ini memang warning begini. Nah, dari sini kita bisa melihat di sini apakah run keduanya. Nah, apakah pada run kedua muncul? Oh iya, satu kita. Nah, pada output apakah tag adds 400 itu menghasilkan chain 1 atau chain 0? Jelaskan berdasarkan kondisi aktual sebelum perubahan. Nah, jadi kalau sebelum seharusnya dia menjalankan oke dan chance-nya itu 1. Karena kan dia masih awal banget. Nah, harusnya kan masih ada awal banget. Jadi harusnya dia masih muncul chance-nya. Kan belum ada yang perubahan gitu, belum ada, memang konfigurasi belum ada gitu. Tapi karena ini saya suruh jalankan 2 kali, jadi dia uh, nggak muncul gitu. Jadi kita nano dulu. Coba kita nano ya. Kita ganti nano dulu dan ubah beberapa kode supaya bisa dapat kode. Contoh di sini ini verified sama ya. Nah ini iOS config dan ID. Manajemen parents. Hmm. Hmm. Lebih kita ganti 2 ya. Gak apa-apa lah ya. Biar kita bisa melihat perubahannya. Kalau awal harusnya dia akan muncul chain 1. Nah, chain 1 ya. Nanti kalau kita lanjut aja. Pilih salah satu perangkat apakah muncul pesan div ya, karena tidak menggunakan div, jadi harusnya dia nggak ada muncul div. Nah, ini nggak ada div kan. Nah, seperti itu. Periksa running config apakah pilihan sudah muncul. Berarti kita cek ya ke Yusuf at 92.168 1.1 masuk ke kita terus show bilang break ya, bilang break. Kan sini ada manajemen 2 ya, tadi kan saya ganti namanya jadi manajemen 2 supaya dia bisa ganti. Oke, selanjutnya coba kita nanya dulu. Ini apa? Ada kita dua. Mana nih? Manajemen saya. Manajemen 1 aja. Kontrol plus kontrol. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan.
Masuk ke pertanyaan, nah change malah kali 2 kali. Terus periksa apa running config muncul. Nah tadi udah muncul ya VLAN ini. Nanti itu harus jadi VLAN 1 kalau udah change. Selanjutnya update VLAN, terus kita cek sama div ya. Kayak cek sama div. Kita akan primary cek ini. Cek. Cek. Aku tapi divnya tidak muncul ya. Ya kan? Apakah isi divnya? Nah ini harusnya divnya itu muncul, tapi dia tidak muncul emang. Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin dia kemarin sih memang pada nggak muncul semua karena versi dari si Linux sih bukan Linux ya. Si iOS-nya itu nggak bisa dia nggak bisa memunculkan. Dan saya sudah coba, tapi memang tetap nggak bisa. Pada device milik pikiran bagaimana divnya mungkin tidak ada. Mas sendiri jelaskan apa yang membedakan chat mode dan mode di mode normal mode. Jadi kalau chat mode dia itu nggak bakal melakukan konfigurasi apa apa. Jadi mau kalian lakukan berkali-kali juga, mau kalian ubah juga dia nggak bakal mengubah. Tapi kalau normal mode, ya kalau chat mode ya cuma buat ngecek aja. Kalau normal mode dia untuk emang mengubah gitu. Nah, kalau memang ada konfigurasi yang diubah nanti dia akan berubah seperti itu. Survei 3 masih Facebook VLAN app.yaml. Ini ada apa kita? Apakah dan kedua muncul chance nih kalau kita sama apa kalau kita lakukan kedua kali, nah dia chance-nya bakal tetap nol ya karena memang tidak ada apa konfigurasinya sudah sesuai gitu dan tidak ada perubahan sama sekali. Mengapa kendaraan kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil lip yang tidak ada ya lipnya. Sepertikum Anda sendiri jelaskan dengan kata-kata Anda apakah idempotensi dalam pendataan simbol. Jadi kalau idempotensi itu dia berfungsi untuk menjaga keamanan daripada konfigurasi ini supaya jika konfigurasi sudah sesuai di konfigurasi nanti dia akan ngecek di running config kalau konfigurasinya sudah sesuai atau mungkin sudah ada di dalam maka dia tidak akan mengubahnya supaya tidak terjadi error di dalamnya seperti itu. Kalau misalnya ada terus kita tambahin aja kan pasti akan error nih. Oke lanjut. Buat playbook interface config.yaml. Div tidak ada ya. Apakah dijalankan pertama kali tunjukkan baris div tidak ada. Ini nggak setelah run kedua apakah div berada berbeda. Periksa running config device pada menjalankan. Terus bagaimana perilaku di parents dibandingkan tanpa parents. Oke jadi kita coba satu-satu ya, kita besarkan saja. Jadi saya sudah membuat kodenya. Kalau kita ls guys terus config bagaimana apa namanya tadi interface config bagaimana lainnya. Kita paste begini tuh mana
betul. Yes. Terus, iya, kita jalankan ya. Nah ini chance yang satu, atau kenapa ya? Chance yang satu ya. Betul. Set. Ikut yang mana? Ini begini. Harusnya dia bisa. Nanti ya, Mak. Nanti bentar. Apa ini namanya? Nah ini dia dijalankan kedua kali baru bisa ya. Ini kalau jalan pertama kali dia akan seperti ini. Jadi dia akan masih description tuh R1, switch mode akses, baru switch pilihan 10 gitu. Iya Mak, bentar lagi. Nah, jadi dia akan seperti itu. Terus mungkin kita akan jawab pertanyaan selanjutnya. Kita cek show running config buat ya nanti. Udah tadi masuk konteks. Saya nggak mau di sini. Coba kita ini masuk ke masuk 1, 2, 3. Konflik seorang konflik di Ethernet 1 harusnya dia muncul. Sedia aku sebelum hujan. Terus ya jalan konflik interface. Ethernet no flash no. Ethernet no satu ini gini dia. Sekarang ini bisa. Seorang konflik. Nah ini ya. Jadi dia muncul description ya, seperti yang saya bilang tadi, description switchboard access sama switchboard mode akses PM10 sama switchboard mode akses. Mungkin selanjutnya kita jawab segini aja. Berdasarkan hasil cek mode diff, jelaskan apa yang dimaksud state management. Dan nanti kita bahas
adanya saja. Ya, state management ini saya menjawab tidak dari situ ya, karena tidak muncul div-nya. Jadi state management itu adalah kemampuan Ansible untuk memastikan kondisi perangkat itu sesuai dengan set yang ditentukan pada playbook. Contohnya jika ada pilihan 400 sudah ada, maka Ansible akan change 0 seperti itu. Terus dengan merujuk pada output, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Ya, Ansible akan mengubah hasil dan konflik dengan konfigurasi yang ada di playbook. Jika sudah ada, maka tidak akan ada perubahan. Gitu. Melakukan contoh di device atau berbeda pelaku antara melakukan pertama kali yang sampai buku 2 kali dan menjalankan chat mode. Jadi kalau pertama kali, jadi akan berubah. Jadi karena memang belum ada konfigurasi, ya, belum ada konfigurasi yang terjadi, maka ketika dia mengkonfigurasikannya, maka dia akan change-nya 1 gitu. Terus kalau misalnya udah kedua kali, karena udah ada dan sudah sesuai gitu, dan kita nggak ubah apa-apa ya, maka change-nya akan 0 karena memang tidak ada perubahan dan sudah sesuai. Mode playbook checks itu yang untuk ngecek aja, dan dia nggak bakal ngasih perubahan sama sekali. Div dari development konfigurasi jaringan. Div itu kan mengecek apa saja sudah dijalankan ya. Manfaat div itu seharusnya akan menunjukkan baris konfigurasi yang ditambahkan atau dihapus. Dia akan memverifikasi perubahan sebelum benar-benar ditentukan. Ini sangat berguna ya. Jadi kalau sudah ada, dia nggak bakal berjalan gitu, untuk mempermudah troubleshooting dan audit. Ya, mungkin saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Selamat pagi.